Saat hari Jumat seperti ini, kalau kita lihat berbondong-bondong kaum muslimin menuju masjid untuk melaksanakan ibadah Jumat. Kalau kita amati lebih detail, ada yang tua, ada yang menjelang tua, ada yang sedang umurnya, ada yang muda, ada yang anak-anak. Kalau kita lebih detailkan lagi sebetulnya itu masih bisa diperinci dari sekedar hanya umur. Diperinci mulai dari orang yang kaya, orang yang setengah kaya, orang yang miskin sekali. Begitu juga dengan tingkat pendidikan. Begitu juga dengan tingkat keilmuan. Tapi sesungguhnya apa yang terlihat berbondong-bondongnya kaum muslimin menuju masjid itu adalah untuk melaksanakan ibadah Jumat. Yang mana ibadah Jumat itu bermakna berarti menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ibadah itu di hari Jumat dengan ibadah Jumat yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, beragamnya kaum muslimin yang tampak secara lahir seperti itu akan sedikit sulit, bahkan mungkin sulit sekali saat kita itu berinteraksi sesama muslim pun di media massa, di medsos, di dunia maya, itu akan sulit terlihat. Nah, itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan seringkali kita memberikan satu balasan atau satu ungkapan melalui medsos itu bisa jadi tidak sesuai dengan umur, tidak sesuai dengan tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, tingkat ilmu, tingkat spiritualitas. Kalau itu kita sadari bersama-sama, maka jawabannya cuma satu: bijaklah menggunakan media maya sebijak mungkin, karena siapa yang membaca tulisan kita di medsos, melihat video kita di YouTube, melihat berbagai macam ya, banner, gambar, poster, itu beragam. Lalu bagaimana kalau kita itu bukan kreator kontennya, tetapi kita adalah penikmatnya? Kita juga harus bijak. Bijaknya apa? Kita juga bisa melihat histori, sejarah orang ini memposting apa saja. Kita akan bisa menentukan umpamanya dengan melihat histori postingan itu, bahwa apakah kita saat ingin membalas, memberikan satu masukan, saran maupun bantahan, itu kita bisa menyesuaikan diri dengan si pembuat atau kreatornya itu. Maka itulah yang namanya bijak. Kita mempertimbangkan banyak hal. Belum lagi yang betul-betul tidak terlihat, umpamanya suasana hati seseorang yang mencuitkan di Twitter atau menulis di Facebook dan yang lain-lain itu, jangan-jangan suasana hatinya itu yang muncul di dalam postingan-postingannya. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan. Ya, insya Allah kalau pembuat tulisan maupun yang membaca tulisan ini sama-sama bersikap bijak gitu, sesuai dengan keadaannya masing-masing, maka insya Allah sebagaimana dilansir oleh Google, katanya orang Indonesia yang memakai medsos itu adalah tidak seramah yang selama ini didengungkan. Nah, orang Indonesia itu tidak seramah yang selama ini didengungkan di dunia, di medsos ya. Medsos itu orang-orang Indonesia galak-galak dan suka membuli. Hal ini ya karena diantaranya bertindak bijak itu di dunia maya itu lebih berat daripada kalau kita bertemu secara langsung. Simpelnya kalau kita bertemu adik kita, anak kita yang masih berumur umpamanya umur 10 tahun, pembicaraan kita pasti akan berbeda dengan pembicaraan saat kita bertemu dengan teman kita yang umur 30 tahun. Nah, hal seperti itu akan tetap berpengaruh di dunia maya itu. Maka itu harus dipertimbangkan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana saya ungkapkan di awal sebagai ilustrasi betapa kaum muslimin itu semuanya berbondong-bondong ke masjid untuk mengabdi, untuk menghamba kepada Allah dalam rangka meneguhkan ketakwaan, maka begitu pula sesungguhnya beragamnya manusia ini akan bisa menjadi satu kalau memang
berjalannya ke masjid untuk menunaikan ibadah Jumat itu adalah ibadah Jumat atau ibadah itu sendiri. Beragamnya termasuk beragamnya latar belakang dan beragamnya pengetahuan dan yang lain-lain itu akan sebetulnya bisa disatukan. Umpamanya kalau itu adalah dinamakan betul-betul ibadah Jumat. Ibadah artinya mengabdi kepada. Saat seseorang itu memposting apapun, maka saat dasar landasannya itu adalah ibadah atau ibadah itu mengabdi kepada Allah. Insya Allah tidak akan marah kalau diingatkan orang lain. Insya Allah juga tidak akan memberikan sesuatu yang jelek kepada orang lain karena itu dalam rangka ibadah. Maka penyatuan dari keberagaman umat muslim sendiri itu adalah bisa disatukan dengan ibadah itu. Bahasa yang lainnya itu lillahi ta'ala. Ormas itu akan hilang, partai akan hilang, beragam. Dan hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam agamaku, di dalam menujuku, di dalam perjuangan mendekatkan diri kepada Allah, itu banyak jalannya, banyak jalan. Artinya yang menyatukan itu adalah kesungguhan untuk menuju Allah, kesungguhan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita menyadari bahwa perjalanan ini semua berdasarkan kesungguhan untuk menuju Allah, lalu kaum muslimin yang lain itu yang memberikan konten ataupun kreator itu juga itu lillahi ta'ala, insya Allah itu menyatukan dari berbagai macam perbedaan-perbedaan itu. Diskusi insya Allah akan menemukan titik temunya karena dilandasi niat yang baik. Tetapi kalau itu sudah berdasarkan kepentingan pribadinya, berdasarkan kepentingan ingin mempertahankan kelompoknya, partainya, gaya hidupnya dan yang lain-lain, itu akan sangat susah sekali untuk disatukan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.